السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai asal salah satu yang dijadikan oleh iblis menipu kaum muslimin adanya wasud, tukang cerita yang memberikan nasihatnya baik tentunya agar kaum muslimin beribadah, agar kaum muslimin tidak terlalu mengejar dunia, agar kaum muslimin bersedekah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka bukan ahli ilmu. Mereka tidak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Maka beredarlah kisah-kisah yang dhaif, yang tidak ada asal usulnya, yang membuat para ahlul hadis prihatin. Sampai ada kisah katanya Nabi sedang bersama dengan Utsman, datanglah seekor lebah. Seekor lebah ini kisah mereka yang tidak berdasarkan sanad yang sahih ya. Si lebah ini mempersilahkan kepada Nabi SAW untuk menikmati madu. Lalu Nabi menyempatkan bertanya, kenapa yang engkau keluarkan selalu manis? Padahal tidak semua yang engkau serap itu manis. Ada kalanya pahit, ada kalanya asam. Tapi kenapa yang keluar selalu manis? Tinggal jawabannya. Karena setiap kali kami mengisap saripati bunga itu, kami bersolawat kepada Allah. Tujuannya tentu baik, agar kaum muslimin bersolawat kepada Nabi SAW. Tapi bolehkah tujuan baik dengan cara bohong, dengan cara larang cerita? Kalau pendeta boleh, kata pastor boleh. Saya kira sudah tersebar luas kaidah dalam Nasrani. Kalau dengan bohong lalu kerajaan Allah tegak di muka bumi, kami tidak sungkan-sungkan berbohong. Jadi bohong bagi mereka nggak apa-apa, asal tujuannya baik. Islam tidak mengenal seperti itu. Bohong itu hanya boleh ketika darurat. Itu pun tauriah. Dalam peperangan misalnya, sedang dizalimi orang misalnya, dalam bahaya misalnya. Dakwah kan tidak darurat, nggak dakwah juga nggak apa-apa. Ya, emang dakwah itu fardu ain kan tidak. Faedahnya kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang agama teman kita, tetangga kita dan seterusnya.
Yang akan ditanya oleh Allah terhadap kita hanya anak dan istri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau agama tetangga kita ikut bertanggung jawab. Agama teman-teman kita akan ditanya oleh Allah. Apa ayat itu? Ayat itu tidak sempurna. Mana ada ayat tidak sempurna? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Mestinya qu anfusakum wa ahlikum wa jiwarikum, ya, wa ashabakum. Jagalah diri kalian, anak istri kalian, tetangga kalian, teman-teman kalian dari api neraka, baru sempurna. Maka dari ayat itu jelas bahwa yang akan ditanya terhadap diri kita adalah anak istri kita. Disinilah iblis telah menipu kita. Kadang kita dibikin semangat ketika membahas kemaksiatan tetangga kita, teman kita, apalagi pemimpin kita, presiden kita, gubernur kita semangat sekali. Begitu membahas kemaksiatan anak istri kita malas-malasan. Ya. Kita berbicara tentang keburukan presiden kita, wali kota kita, menggebu-gebu, seolah sedang berjihad. Ya, kita lupa, kita merem, kita diam. Sementara anak istri kita masih ada yang belum pakai jilbab, masih ada yang nunda-nunda sholat, masih ada yang subuh kesiangan, pura-pura nggak tahu. Padahal itu yang akan ditanya. Mestinya bahas itu. Inilah lihainya iblis, menipu kita, tertipu kita oleh iblis, dibolak-balikkan oleh iblis. Yang penting dibikin nggak penting, yang nggak penting dibikin penting. Inilah iblis. Namanya juga iblis, talbisul iblis. Nah, para qaum ini mereka tujuannya baik, seperti tadi, agar kaum muslimin giat bersolawat, membaca solawat ini bagus sekali. Tapi dengan cara-cara cerita dusta seperti itu tentu tidak boleh. Haram. Ya. Bahkan ketika sebagian orang-orang Yahudi meyakini gerhana ini meninggal gara-gara Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Kan bertepatan waktunya tuh. Ibrahim, anak beliau yang baru berusia beberapa bulan dari Maria Al-Qibti itu ya, meninggal. Bertepatan dengan gerhana matahari. Mereka beranggapan ini ada hubungannya. Ini ada hubungannya. Berarti nggak sembarangan. Muhammad itu nggak sembarangan. Sampai anaknya meninggal, matahari ikut berduka. Gerhana. Nabi bilang, jujur, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Matahari dan bulan itu ciptaan Allah. Gerhana itu salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang, kehidupan seseorang. Jujur beliau. Padahal kalau mau bohong, kan ini ada celah supaya mereka masuk Islam. Ya deh, beliau nggak mau. Beliau tidak mau berbohong. Walaupun Tauriah beliau belum pernah. Nabi Ibrahim kan 3 kali ya seumur hidup berbohong, itu pun Tauriah, bukan bohong secara vulgar. Tauriah, antum tahu Tauriah ya? Nabi Tauriah saja enggak, seumur hidup beliau. Nah, bohong akhlak yang buruk, walaupun tujuannya baik. Ya, kecuali tadi Allah. Wa
aqbalu 'alal qasasi wa ma yu'jibul jahala. Mereka fokus ke masalah kisah-kisah, cerita-cerita untuk membuat orang-orang bodoh itu tertarik, terkesima. Biasanya orang-orang awam, termasuk para wanita, itu tertarik dengan kisah-kisah seperti ini. Ya. Walaupun sekali lagi sudah kita lewati pembahasan, tidak semua kisah itu buruk. Kalau semua kisah buruk, tentu berapa banyak keburukan dalam Al-Quran. Ada kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, dan seterusnya. Yang dimaksud kisah yang entah berantah, ola wakila. Nah, ini kurbannya biasanya para wanita. Kalau membahas tentang hati, membahas bagaimana ucapan kalimat itu bisa menyihir, maka yang mudah tersihir adalah para wanita. Nabi pernah bersama istri-istri beliau, datang Hasan bin Sabit. Anda tahu Hasan bin Sabit? Seorang sahabat yang sangat-sangat pandai dalam bersyair. Syairnya luar biasa. Ya. Mulailah Hasan bin Sabit ini bersyair, isinya bagus. Nabi menyuruh kepada istri-istri beliau, menjauhlah. Ya, menjauhlah. Lalu beliau menyuruh kepada Hasan untuk berhenti. Istri Nabi, bayangkan, ya, akan terkecoh, akan terkena. Dan berapa banyak hari wanita itu, apa istilahnya ya, kelompok-kelompok, ya, hanya dengan kalimat laki-laki, ya, dengan syairnya, dengan kata-kata yang indah, nggak bisa tidur dia, ya, padahal belum ketemu orangnya. Itulah wanita lemah. Sampai istri-istri beliau tidak merasa aman. Ini istri-istriku kan sudah tiap hari aku tarbiyah dengan manhaj yang benar, tauhid yang benar, mosok kalah dengan syairnya Hasan bin Sabit. Nah, beliau tidak merasa aman. Beliau perintahkan kepada Hasan bin Sabit, jangan pecahkan. Ya, kawarir itu benda seperti kaca yang mudah pecah. Ungkapan Nabi untuk hati istri-istri beliau lemah. Wa tanawwa'at al-bid'ah fi hadzal fa'. Lalu muncullah berbagai macam bid'ah dalam ilmu yang ini nih, dalam khusus bab ini, kisah-kisah, muncul berbagai macam bid'ah. Berawal dari qala wakila, ngarang cerita, karena memang yang bisa membuat hati itu meleleh ya cerita itu, kisah-kisah itu. Kalau benar nggak masalah, ini kisahnya bohong. Waqad dzakarna afatihim fi kitab al-qussas wal mudzakirin. Ini telah kami sebutkan dalam kitab kami, kata beliau, al-qussas wal mudzakirin, para tukang cerita dan orang-orang yang memberi peringatan. Illa anna nadhkuru huna jumlatan. Salah satu yang ada di dalam kitab beliau bawakan di sini. Wa min dalika anna qauman minhum kanu yad'una ahadits at-targhib wa tarhib. Di antaranya adalah mereka membuat hadis-hadis palsu, yad'un, hadis-hadis maudhu dalam masalah targhib dan tarhib. Apa targhib?
merangsang kaum muslimin untuk sholat sunat, puasa sunat, sedekah, baca Al-Quran, haji, umrah. Bagus, bagus. Terhib menakut-nakuti kaum muslimin supaya kaum muslimin semakin jauh dari zina, khamr, judi, berbohong, menipu, dan seterusnya. Bagus, dua-duanya bagus. Tapi berangkat dari hadis yang dhaif, bolehkah? Tidak boleh. Ini luar biasanya ahli sunnah. Di luar ahli sunnah mungkin ya, mereka membolehkan. Seperti kaum Nasara tadi. Islam mengharamkan. Tujuan sebaik apapun, kalau tidak darurat, tidak boleh dengan cara bohong. Walabbasa alaihim iblis. Dari sini iblis menipu mereka. Bi annana naqsidu hassan nasi alal khair. Mereka menyangka bahwa mereka sedang merangsang manusia kaum muslimin untuk berbuat baik, sedang mengajak manusia kepada kebaikan, dan akhirnya mereka lupa apa? Mereka sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Kalau dalam hal yang tidak wajib masih mending, ini dalam hal yang wajib ya, mereka terlena, dia merasa hebat, mengajak orang-orang untuk sedekah, umrah, haji, dan ribuan orang yang mengikuti dia, mengikuti ucapan dia ya, merasa sudah punya pahala yang luar biasa. Berkat ucapan saya ribuan orang umrah, berkat ucapan saya, ceramah saya, ribuan orang membangun masjid. Dia merasa hebat. Berkat ucapan saya, ribuan orang sholat berjamaah tepat waktu. Dia merasa hebat. Lalu setan menggoda dia. Dia sendiri akhirnya tidak sholat berjamaah. Ya. Dan ini banyak terjadi. Dan antum masih ingat, insya Allah, hukuman dahsyat bagi orang seperti itu. Apa? Diputar-putar isi perutnya di dalam neraka, dan dia dikerumuni oleh ahli neraka. Mereka bertanya, bukankah engkau yang mengajak kami untuk salat, mengajak kami untuk puasa, mengajak kami untuk zakat, untuk haji, melarang kami untuk berzina, minum khamr, berjudi? Dijawab, iya. Tapi akhirnya aku sendiri tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, malah berzina, malah minum khamr, malah berjudi. Ada orang seperti itu, dan dahsyat sekali. Ahli neraka sendiri sampai takjub dengan siksaan yang Allah timpakan kepada dia. Waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Minimalnya ujub, sombong, pamer, itu minimal. Wa kaffahum 'anil syarr, dan dia merasa seolah-olah sedang menghalangi kaum muslimin dari keburukan. Berarti hebat ya, merasa hebat. Padahal Nabi tidak merasa hebat. Banyak ucapan-ucapan beliau yang menunjukkan bahwa beliau tidak merasa hebat. Di antaranya, belum lama kita bahas, ketika beliau mengkisahkan tentang Nabi Yusuf. Beliau puji Nabi Yusuf, beliau celah diri sendiri. Kalau aku seperti Nabi Yusuf, di penjara, disuruh keluar, aku akan keluar. Nabi Yusuf hebat, nggak mau keluar. Luar biasa. Beliau puji Nabi Yusuf, merendahkan diri beliau sendiri. Kalau Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Lihat, beliau bela Nabi Ibrahim ketika muncul subhat dari orang-orang Yahudi di Madinah. Katanya Nabi Ibrahim itu ragu adanya kebangkitan. Buktinya
minta bukti kepada Allah. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati itu. Lalu Allah perintahkan kepada beliau untuk mencari 4 ekor burung dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada syubhat dari orang-orang Yahudi, Nabi Ibrahim ragu adanya kebangkitan. Makanya minta bukti kepada Allah. Marah beliau. Beliau bela Nabi Ibrahim dan beliau rendahkan diri beliau. Kalau sampai Nabi Ibrahim ragu adanya kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Ya, beliau tidak mengatakan kalau Nabi Ibrahim mungkin bisa ragu, kalau engkau aku ya nggak mungkin lah. Nah, itu kita ya. Nah, itu kita seperti itu, merendahkan orang lain, meninggikan kita sendiri. Beliau tidak. Beliau tinggikan Nabi Ibrahim, nggak mungkin seorang Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya sampai ragu terhadap kebangkitan, nggak mungkin. Kalau beliau sampai ragu, aku lebih ragu. Ya. Ini akhlak beliau. Ternyata akhlak beliau sering tidak kita tiru, sering tidak kita contoh. Maka ketika ada saudara-saudara kita yang korupsi, terjerumus ke dalam kemaksiatan, kita merasa besar, merasa suci. Seolah-olah kalau kita diuji dengan jabatan seperti itu, pasti nggak korupsi, pasti kuat. Padahal kan nggak ada jaminan. Ya. Nabi saja tidak merasa kuat. Buktinya, kan? Kalau aku disuruh keluar, keluar. Berarti kan nggak kuat. Tidak sekuat Nabi Yusuf. Wahada iftiyatun minhum ala syariah. Ini adalah pelanggaran terhadap syariat. Mereka telah melanggar syariat, tidak boleh. Walaupun tujuannya baik, supaya orang-orang kembali gemar baca Al-Quran, dibikinlah hadis-hadis palsu tentang keutamaan baca Al-Quran, tidak boleh. Haram. Nah, kemudian beliau membawakan hadis sahih, bahkan mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja berdusta atas nama diriku, sengaja, muta'ammid, ta'ammud, sengaja, wal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah dia duduk di atas api neraka. Walaupun tujuannya baik, walaupun dengan berbohong bikin hadis palsu lalu ribuan orang sedekah, ribuan orang baca Al-Quran, ribuan orang haji umrah, bagi pendeta dan pastor bagus itu, bagi Allah dan Rasulnya tidak. Allah tidak mau, tidak terima kebaikan itu diawali dengan bohong, gara-gara bohong. Ya, tidak boleh. Terlalu rendah Allah kalau hanya untuk supaya ribuan kaum muslimin sholat harus pakai cara berbohong. Terlalu rendah. Ya, Allah nggak butuh. Yang dibohongi insya Allah, ya, dibohongi kan tidak dosa. Yang dosa yang membohongi. Maka keluar kaidah, barang siapa yang minta fatwa lalu diberi fatwa dengan fatwa yang sesat, yang melakukan kesalahan dosa, maka yang menanggung dosa itu yang minta fatwa apa yang memberi fatwa? Yang memberi fatwa. Yang minta fatwa dia sudah mengamalkan ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli ilmu. Dia sudah mengamalkan ayat itu, dia nggak tahu. Musik itu halal apa haram misalnya, asuransi itu halal apa haram, dia nggak tahu. Dia ingin tahu, kalau betul haram saya tinggalkan, kalau boleh ya saya akan teruskan. Dia baik, ingin taat kepada Allah dan Rasulnya.
Datangilah orang yang berilmu menurut versi dia. Ya, kan dia juga tidak tahu mana ahli ilmu yang betul-betul berilmu, mana yang tidak. Dia nggak tahu, orang dia awam. Ya, ambil contoh orang awam lah, bagi dia mungkin yang paling pintar ya MUI misalnya. Dia datang ke MUI, dijawab oleh MUI, oh halal. Lalu dia bermain asuransi lagi. Ya, padahal ternyata di hadapan Allah haram. Nah, MUI ini yang akan menanggung dosanya. Dia telah mengamalkan ayat itu. Ya. Justru ketika dia tidak mau bertanya, malah bongkar-bongkar ayat, bongkar-bongkar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, justru tidak benar. Justru tidak benar. Ya, kecuali dia ulama, kecuali dia Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Imam Syafi'i, Imam Muslim, berhak dan bisa. Orang awam tentu tidak sanggup. Apalagi cuma modal terjemahan. Ya. Nah, terjemahan itu sebetulnya adalah pemahaman si mutarjim, pemahaman si penterjemah. Terjemahan itu sebetulnya bukan maksud Allah dan Rasulnya. Antum baca Al-Quran atau hadis dalam bahasa Indonesia, apakah antum pastikan kehendak Allah dan Rasulnya ada di dalam bahasa Indonesia? Nanti dulu. Itu pemahaman si penterjemah. Jadi yang masuk ke otak antum, ke hati antum, itu pemahaman si penterjemah, bukan maunya Allah dan Rasul. Ya. Untuk yang mudah-mudah mungkin, qul huwallahu ahad, Allah itu satu, mungkin. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, mungkin. Ya. Tapi apa terjemahan itu cuma itu? Berapa banyak terjemahan itu yang butuh ilmu, yang butuh syarah, yang butuh tafsir, sementara cuma modal terjemahan. Maka kalau kita membaca terjemahan, sebetulnya kita sedang didikte oleh penterjemah. Ya? Maka hati-hati. Jangan merasa cukup ketika kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dengan terjemahan, lalu sedang merasa membaca sabda-sabda Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Nanti dulu. Sekali lagi, kita sedang didikte oleh si penterjemah. Ya. Maka banyak para ulama yang tidak suka beberapa kitab itu diterjemahkan, terutama kitab yang besar-besar. Ya, nggak suka. Karena yaitu tadi didikte oleh si penterjemah. Wa min dzalika annahum talammahu ma yuz'ijun nufus. Mereka fokus kepada sesuatu yang bisa menggetarkan jiwa, menggetarkan hati. Hari ini kalimat-kalimat yang dengan kalimat ini langsung tersentuh hatinya. Apa istilahnya, makjeleb, itu istilah sekarang itu. Kita bikin yang makjeleb, ya, itu bahaya, sihir itu. Ya, fokus di situ. Wa yutribul qulub, yang bisa menggugah hati. Seperti kemarin kita bahas, bayan itu, pidato itu, ceramah itu kadang bisa menyihir. Ada kalanya sihir yang baik, ada kalanya sihir yang buruk. Ya. Mereka konsentrasi di sini. Ya. Lalu meninggalkan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, ditinggalkan. Padahal ilmu yang sangat besar sekali ditinggalkan karena kurang menarik. Yang menarik yang tadi, yang makjeleb itu. Mendengar kalimatnya, tergugah, mengagetkan. Ya, sekali-sekali mungkin. Tapi kalau terus seperti ini yang dikritik oleh beliau, annahum talammahu ma yuz'ijun nufus. Mereka terus konsentrasi di situ. Dan hari ini sedang kita saksikan, ya,
alhamdulillah sudah mulai redup ya. Tahun 2005, 2007 sampai 2010 ada itu ya. Asal dia yang datang berceramah, berbicara, siap-siap menangis ya, siap-siap sapu tangan, tisu ya. Kalimatnya seperti itu, merangsang untuk menangis. Gak ada ini, gak ada ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini hak, ini batin, ini syubhat nih jangan dilakukan, gak ada. Yang ada merangsang kaum muslimin untuk menangis ya. Padahal Nabi berbicara, para sahabat gemetar menangis, cuman Irbad bin Sariyah. Mungkin ada beberapa, nggak setiap kali Nabi berbicara lalu semua para sahabat menangis semua, tidak. Cuma hadis yang sangat terkenal Irbad bin Sariyah itu, mata kami menangis, hati kami bergetar, seolah ini nasihat terakhir, lalu minta wasiat pada Nabi SAW dan seterusnya. Itu yang sangat terkenal. Selebihnya biasa. Ada kalanya memancing tawa ya, ada kalanya perlu berpikir bagaimana beliau membahas tentang jual beli, bagaimana beliau membahas tentang jihad, dan seterusnya dan seterusnya. Fanawwa'u fihi al-kalam, lalu mereka membuat kalimat-kalimat yang mempesona, yang tadi menarik perhatian kaum muslimin, orang-orang awam, terutama para wanita. Wa tarahum yunshiduna al-ash'ar ar-ra'iqa al-ghazaliyah fil isq. Ditambah lagi dengan syair-syair, muncullah syair-syair ya. Ada pantun segala macam kalau di kita ya, yang isyak, yang asyik maksuk, yang ini kan ini antara laki-laki dan perempuan, ini sufi sesatnya di sini. Cinta yang hanya ada pada diri laki dan perempuan, suami istri, itu diterapkan antara hamba dengan Allah ya. Seperti antum tahu kisah bagaimana Rabi'ah al-Adawiyah kemudian bersama dengan tarekat-tarekat sufiyah, mereka membahas cinta kepada Allah itu pakai istilah-istilah asyik maksuk, seperti cinta antara laki-laki dan perempuan. Tentu ini tidak pantas, sangat tidak pantas ya. Ini mirip-mirip siapa kalau antum tahu? Nasrani itu wanita-wanitanya itu tidak menikah, apa istilahnya, itu seolah-olah karena sudah terikat cinta kepada Tuhan ya. Ini kan batil yang luar biasa, bahkan sebagian mereka ada cincin kawin ya, luar biasa. Nah, tarekat-tarekat sufiyah terkena syubhat itu. Mereka membahas cinta kepada Allah itu seperti cinta laki-laki dengan perempuan. Tentu batil sekali, sangat batil sekali. Maka diriwayatkan kan beberapa ulama melamar beliau untuk nikah, dijawabnya seperti itu, kan jawaban batil. Nabi aja melamar para wanita dan wanita itu menerima lamaran Nabi SAW. Bukan berarti mengganggu cinta dia kepada Allah karena punya suami. Tentu ini bodoh sekali, sangat bodoh sekali ya. Mereka sebagian tarekat sufiyah, para wanita seperti itu, seolah kalau dia punya suami, cinta kepada suami mengganggu kecintaan dia kepada Allah. Ini bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan Allah mencintai dia ketika dia taat kepada suami, menyenangkan suami, membuat suami senang, ridha, bahkan jaminan surga ya kan. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita yang meninggal dalam keadaan diridhoi oleh suami, maka
wanita itu dijamin masuk surga. Berarti beda kecintaan hamba dengan Allah dengan kecintaan antara laki dengan perempuan, istri terhadap suami tentu berbeda. Tidak kemudian menjadi syirik. Menjadi syirik itu kalau cinta ubudiyah. Itu yang terjadi justru di sebagian saudara-saudara kita di negeri kita ini. Muncul cinta dan cintanya itu cinta ubudiyah. Mestinya kalau kita disebut Allah, Allah bersama kita, itu tenang. Dia enggak. Dia lebih tenang kalau disebut nama syekhnya. Ya, syekh kita bersama kita, tenang. Ini cinta yang syirik seperti ini. Ya. Sholat, zikir di masjid, di rumah, biasa aja. Begitu sholat, zikir di atas kuburan syekh itu, khusyuk, menangis. Itu dia. Ini cinta ubudiyah, ini syirik, ini haram. Jangankan sambil menangis, sholat doang di atas kuburan, boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Bahkan kalau kita sengaja nyari-nyari masjid yang ada kuburannya, syirik, kufur. Antum masih ingat 3 macam hukum sholat di masjid yang ada kuburannya? Boleh, haram, kufur. Kapan boleh? Ketika kita sudah terlanjur sholat, baru tahu bahwa ternyata ada kuburannya, atau sudah komatlah, atau mungkin sudah takbiratul ihram. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu, atau dengan kerlingan mata kita ada kuburan di situ, ya sudah boleh teruskan. Jangan dilanjuti nanti. Yang kedua, haram. Sudah tahu itu ada kuburannya, kita nekat sholat di situ. Ya. Dan tahunya ini dengan mata kita. Tidak cukup dengan kata orang. Ada 3 orang mengatakan masjid itu ada kuburannya. Kita wajib percaya atau tidak? Wajib percaya atau tidak? Tidak wajib. Kita nggak percaya. Dan kita nggak mau nyari-nyari. Ya sholat aja di situ. Begitu kita lihat dengan mata kita, nggak boleh situ lagi. Yang ketiga, kufur. Kufur apa? Sengaja nyari-nyari masjid yang ada kuburan. Beranggapan bahwa masjid yang ada kuburannya mendatangkan berkah, pahalanya berlimpah dan seterusnya, maka ini kufur. Ya. ولبس عليهم إبليس بأننا نقصد الإشارة إلى محبة الله. Di sini iblis menipu mereka dengan beranggapan bahwa mereka sedang mengajak manusia untuk cinta kepada Allah, padahal mereka sedang mempermainkan hati manusia dengan hadis-hadis yang dhaif. Ya, adzan dulu, silakan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.